pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita tetap semangat untuk menunaikan segala tugas kita. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya nak. Bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pagi ini. Kami boleh menghirup udara segar kembali. Ya Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berikan kami kebijakan dan kepintaran agar kami mengerti pelajaran hari ini. Berkati guru kami dan berikan kesehatan kepada kami semua. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak ibu semua, hari ini kita masih di tema 5, subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Dan pada muatan PKN, kita akan mempelajari manfaat kerjasama dalam keberagaman. Dan pada muatan matematika, kita masih tetap melanjutkan pembelajaran kita membandingkan pecahan dan dengan berpenyebut sama. Nah, anak ibu, ikuti videonya dengan baik ya nak, supaya kamu lebih banyak mengetahui. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita pun dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki aturan-aturan sebagai berikut. 1. Memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu, sedangkan predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. 3. Kalimatnya ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Banyak peristiwa yang terkait dengan perubahan cuaca. Misalnya, proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan merupakan siklus air di muka bumi. Siklus air tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Kita dapat menemukan informasi yang diperoleh dari gambar atau bagan. Perhatikan bagan atau gambar berikut dengan seksama. Kemudian tuliskanlah di buku catatanmu. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. 1. Terciptanya kehidupan yang rukun. 2. Melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai.
meningkatkan semangat persatuan. Manfaat kerjasama dalam keberagaman bagian kedua. Dalam kerjasama, hubungan yang harmonis penting untuk dijaga. Sikap positif seperti saling menghargai, rendah hati, dan toleransi perlu terus dikembangkan. Kita boleh mengeluarkan pendapat ketika bekerja sama. Pendapat harus disampaikan dengan santun. Ketika ada orang yang menyampaikan pendapatnya, kita seharusnya menghargai pendapat orang tersebut. Untuk membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama, dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Yang kedua, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika ibu hanya membeli 1 kotak pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, kemudian kakak memakan 3 potongan dan adik memakan 4 potongan pizza. Siapa ya yang paling banyak memakan pizzanya? Potongan pizza yang dimakan kakak bisa kita tuliskan 3/8. Potongan pizza yang dimakan adik bisa kita tuliskan 4/8. Kita lihat angka penyebutnya sama-sama 8 ya. Maka yang akan kita bandingkan adalah angka pembilangnya. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, dapat dinyatakan semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pecahan 3/8 nilainya lebih kecil dari pecahan 4/8. Dapat kita tuliskan 3/8 lebih kecil dari 4/8. Kita coba lagi contohnya ya. Gambar semangka yang di sebelah kiri dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan 2/10 dan yang di sebelah kanan 4/10. Kita lihat penyebutnya sama-sama 10. Maka yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Ingat ya, semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar pula. Jadi 2/10 lebih kecil dari 4/10. Contoh yang kedua, tuliskan bentuk pecahan dari gambar berikut. Setelah itu, bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Gambar yang di kiri dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 3/6 dan gambar yang di kanan 5/6. Pembilang yang besar berada pada pecahan 5/6. Maka pecahan 3/6 nilainya lebih kecil dari pecahan 5/6. Dapat kita tuliskan 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kita coba kerjakan soal cerita yuk. Dibaca dulu ya soalnya. Diketahui kue Jonas dipotong 6 bagian sama besar, dimakan 2 potong. Kue Made dipotong 4 bagian sama besar, dimakan 2 potong. Ditanyakan yang pertama, bentuk pecahan kue yang sudah dimakan Jonas. Yang kedua, bentuk pecahan kue yang sudah dimakan Made. Yang ketiga, siapa yang makan kue lebih besar. Dan yang keempat, tulis perbandingannya menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan. Yang pertama, kue Jonas dipotong 6 bagian dan dimakan 2 potong. Dapat kita tuliskan 2/6. Yang kedua, kue Made dipotong 4 bagian dan dimakan 2 potong. Dapat kita tuliskan 2/4.
Yang ketiga, yang memakan kue lebih besar adalah Made karena jumlah potongannya lebih sedikit dari potongan kue Jonas. Yang keempat, perbandingan kue Jonas dengan kue Made adalah 2/6 lebih kecil dari 2/4. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dalam membandingkan pecahan, kita dapat menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang kedua, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Anak Ibu kelas 3B, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu yakin kalian semua di rumah tekun menyimak videonya, lalu membaca bukunya, kemudian kamu akan mengetahui, memahami apa yang menjadi pembelajaran kita, supaya kalian semua anak hebat.